Nami kuring jahri, kuring patani kalapa, kuring mah percaya pisan mun Allah rek mere rizki ka jalmi bisa ti mana wae sareng kumaha wae jalana. Tapi manusia teu bisa ngandulkeun doa hungkul, kudu dibarengan oge ku usaha. Nah liwat usaha ieu rizkina bakal datang. Cuk Ustad, Allah moal ngarubah sahiji kaum, mun kaum nu dimaksud eta teu aya doa jeung usahana nu sungguh-sungguh pikeun jadi leuwih alus deui. Sejak kecil, ayah dan ibu banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam usaha. Mereka berpesan, harta yang kita miliki merupakan amanah dari Allah yang harus dialirkan agar memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Kita harus adil, jujur, jangan serakah, dan pastikan usaha yang kita jalani itu membawa banyak manfaat buat orang lain. Saya kemudian semakin mengerti bahwa yang mereka ajarkan itu adalah prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Dalam usaha, pasti ada untung dan rugi. Itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang Allah janjikan. Allah sudah mengatur segala sesuatu sesuai qada dan qadarnya. Karena akan selalu ada manusia yang diberi kelebihan atau kekurangan, maka akan ada hak orang miskin dalam setiap rezeki yang Allah berikan. Oleh karenanya, kita memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian rezeki yang kita terima kepada masyarakat di sekeliling kita. Bayangkan betapa indahnya hidup tatkala harta tidak ditumpuk, namun justru mengalir menuju investasi yang bermanfaat. Sekaligus adanya mekanisme kebersamaan yang saling mendukung untuk mengantisipasi ujian dari Allah, berupa dipergilirkannya untung dan rugi. Insya Allah, penuh keberkahan Allah. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dengan bekerja keras bersama semua pihak untuk dapat meningkatkan kinerja perekonomian makro dan mikro di masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi syariah diyakini dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang mampu melihat lebih jernih upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian dimaksud. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi syariah mendorong manusia mengelola berbagai nikmat dari Allah secara adil tanpa menumpuk harta untuk kepentingan pribadi, sehingga harta akan selalu mengalir dalam nadi perekonomian melalui kerjasama dalam kebaikan demi kesejahteraan umat manusia. Pemerintah bersama institusi dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Komite Nasional Keuangan Syariah mendukung dan mendorong berkembangnya sektor usaha syariah dengan membentuk asosiasi pelaku usaha, mendirikan pusat pengembangan model bisnis, mengembangkan jaringan bisnis dari hulu ke hilir, memanfaatkan teknologi, serta menguatkan regulasi. Kita juga meningkatkan kapasitas produksi sektor usaha syariah dengan menyalurkan modal usaha dan dana investasi melalui sektor komersil dengan penyaluran pembiayaan syariah ataupun keuangan sosial seperti sedekah dan wakaf. Kita pun memperkuat landasan pengembangan produk dengan kajian dan riset, serta peningkatan kompetensi agar pemahaman masyarakat semakin mendalam, sehingga harta terus mengalir ke sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha dan sektor real. Kita memahami bahwa penumpukan harta hanya akan berdampak buruk berupa penurunan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan mikro pemerintah ditujukan untuk mengendalikan harta agar tetap mengalir dalam menghidupkan perekonomian yang pada saat yang sama juga mengalirkan sebagian harta tersebut kepada masyarakat miskin. Kita harus yakin, kesejahteraan yang kita harapkan bukan karena kepintaran kita dalam berusaha, melainkan karena kita menjalankan prinsip-prinsip yang Allah tentukan dalam bermuamalah. Nilai-nilai ekonomi syariah yang kita terapkan itulah yang insya Allah akan membawa keberkahan, menjadikan Indonesia yang diridhoi Allah, Indonesia yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur.